Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan satu amalan yang mudah diamalkannya, hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, yang kelebihannya untuk syafaat bagi kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun keluarga kita yang telah meninggal dunia. Karena di dalam riwayat sebagaimana terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2, di setiap malam Jumat arwah atau ruh yang sudah meninggal dunia berkesempatan mengunjungi rumahnya di dalam dunia, mengunjungi keluarganya, mengunjungi anaknya yang masih hidup. Mereka sangat sedih dan menangis apabila keluarganya yang masih hidup melupakan mereka. Simaklah sampai sempurna, moga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ketahuilah wahai sahabat, sungguh malam Jumat dan hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Laili. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah bersabda, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Begitunya juga di malam Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban maupun hari raya Idul Fitri, karena hari Jumat berulang-ulang. Di dalam hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari syurga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Di dalam hari Jumat pula terdapat waktu yang tiada seorang hamba pun meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah langsung mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tiada malaikat yang dekat di sisi Allah, dan pun langit, bumi, angin, gunung-gunung serta batu-batu kecuali semuanya khawatir terjadinya kiamat ketika hari Jumat tiba. Keistimewaan lainnya hari Jumat, yaitu di setiap malam Jumat arwah atau ruh yang sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya di dalam dunia. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2 wa warada aidan, keterangan dari hadis bahwasanya arwah orang-orang mukmin datang pada tiap-tiap malam ke langit dunia dan berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan berseru-seru dengan suara yang mengharukan 1000 kali. Wahai keluargaku, sanak saudara dan anak-anakku, wahai kau yang mendiami rumah-rumahku, memakai pakaianku dan membagi-bagikan hartaku, apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku di dalam pengasinganku, dan aku berada di dalam tahanan yang cukup lama, di dalam benteng yang kuat? Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semua bakhil kepadaku sebelum kamu berposisi sepertiku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya apa yang engkau miliki sekarang dulu juga pernah kumiliki. Hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku, sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Jika di malam Jumat, jika sanak saudaranya dan lain-lain yang masih hidup tidak memperhatikan keluarganya, baik itu kedua orang tuanya, saudaranya telah meninggal dunia, maka mereka-mereka yaitu arwah-arwah itu tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun, dan mereka hanya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang hanyut yang selalu meminta-minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa dari anaknya, saudaranya, atau teman-temannya. Maka jika ada yang mendoakannya, nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ketahuilah wahai sahabat, banyak amalan di malam Jumat yang diamalkan oleh orang-orang saleh untuk syafaat menghadiahkan pahalanya kepada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Di antaranya amalan yang mudah, yaitu salat sunat khusus 2 rakaat
dengan membaca surat-surat tertentu, kemudian membaca satu doa singkat setelahnya, menghadiahkan pahala kepada misalnya kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ataupun anak, saudara dan lainnya yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Wasyahul Afrah wa Isbahul Falah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, pada halaman 31, penjelasan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat dengan kaifiat ini, dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Niscaya Allah mewakilkan 1000 malaikat untuk membawa nur ke dalam kubur yang dihadiahkan pahala salat sunat ini, dan ahli kubur jadi bahagia dengan nur tersebut hingga tiupan sangkakala. Dan dikaruniai Allah bagi orang yang mengerjakan salat sunat ini, yang menghadiahkan kepada ahli kubur, yaitu pahala yang sangat banyak, dan diangkat Allah baginya 40.000 derajat, dan ditulis untuknya 40.000 pahala haji dan 40.000 pahala umrah, dan dibina Allah baginya 1000 kota di dalam surga, dan diberi Allah untuknya 1000 pahala syuhada, dan disiapkan Allah 1000 pakaian untuknya di dalam surga. Penjelasan mu'alif pada ujungnya, yang hendaknya semua kaum muslimin mengamalkan amalan ini di setiap malam, karena mengingat kelebihan yang sangat besar, syafaat yang sangat banyak yang diterima oleh ahli kubur. Berat mengamalkan di setiap malam, amalkanlah di setiap malam Jumat, ataupun di setiap bulan 1 kali. Waktunya boleh selesai salat maghrib atau selesai salat isya. Lafaz niatnya usalli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap rakaat selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama membaca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Selesai membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surat At-Takatsur 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setelah membaca surat At-Takatsur 1 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di setiap rakaat selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi 1 kali, Alhaakumut takatsur 1 kali, dan surat Al-Ikhlas 11 kali. Selesai salam membaca surat doa, bunyinya Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Yang artinya, ya Allah, saya melakukan salat ini dan Engkau mengetahui kehendak saya. Ya Allah, kirimkanlah pahala salat ini kepada kubur. Setelahnya kita sebutkan baik itu kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ataupun kerabat kita yang telah meninggal dunia satu persatu. Insya Allah yakinlah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ini, dan amalan ini masyhur diamalkan oleh para ulama-ulama bagi ahli kubur yang kita sebutkan, yang kita hadiahkan pahala salat ini akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dari azab kubur, dan bersenang riang gembira hingga tiupan sangkakala
dan bagi kita yang mengerjakannya, Allah beri segudang pahala, segudang kebaikan. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat.